Hai guys, selamat datang di YouTube channelnya Puspita. Ini pertama kali aku buat YouTube channel karena aku gak mempunyai konten, dan ini juga karena ada tugas. Jadi buat teman-teman, kalau ngedengar suara sepeda atau benda-benda yang lainnya, mohon permaklumannya karena aku buatnya ini di luar rumah, bukan di dalam. Di samping itu rumahku juga deket jalan ya, jadi banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah, kita lanjut ke materi aja ya. Oke guys, jadi aku akan menjelaskan kolonialisme Inggris di Indonesia. Inggris itu pernah menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern tahun 2016, karangan MC Rickles pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, yaitu pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah sekitarnya terjatuh di tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Jadi Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada tanggal 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta yang berada di India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda diperkerjakan dengan pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya. Inggris negara kerajaan tertua di Eropa atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda. Raffles diganjar gubernur jenderal yang bernama Lord Minto penghargaan dengan menjabat sebagai letnan gubernur di Jawa. Ia tinggal dan memerintah dari Bultenzorg yang berada di Bogor. Kebijakan di bidang pemerintahan Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu operasi militer terjadi pada tanggal 21 Juni 1812 ketika Raffles memerintahkan serangan ke Yogyakarta. Ketika itu, Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari dua kerajaan lokal terkuat yang ada di Pulau Jawa. Serangan Inggris membuat keraton rusak parah. Raffles juga memerintahkan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II dan merebut pulau, yaitu Pulau Bangka ya guys. Padahal Sultan Mahmud Badarudin II itu telah membantu Inggris mengusir Belanda loh. Raffles bermaksud menjadikan Bangka sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Indonesia di bawah penjajahan Prancis, di bawah penjajahan Inggris juga. Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawal.
daerah-daerah di Pulau Jawa. Setiap residen tersebut dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Ke-16 keresidenan yakni yang pertama Keresidenan Banten, yang kedua Keresidenan Banyumas, yang ketiga Keresidenan Besuki, yang keempat Keresidenan Cirebon, yang kelima Keresidenan Jakarta, yang keenam Keresidenan Karawang, yang ketujuh Keresidenan Kediri, yang ke-9 adalah Keresidenan Kedu, yang ke-10 adalah Keresidenan Madiun, yang ke-11 adalah Keresidenan Madura, yang ke-12 adalah Keresidenan Pati, yang ke-13 adalah Keresidenan Priangan, yang ke-14 adalah Keresidenan Rembang. Jadi yang ke-16, mohon maaf, yang ke-15 adalah Keresidenan Semarang, dan yang terakhir yang 16 adalah Keresidenan Surakarta. Selama masa pemerintahannya, Raffles melakukan informasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Ia membuat kebijakan dengan berpegang pada 3 prinsip, yaitu jadi yang pertama itu adalah segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan pada para bupati, dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Atas dasar pandangan bawah, tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Jadi di sini tuh ada biografi tokoh dunia yang diperankan oleh Sir Stamford Raffles. Mohon maaf karena itu susah banget disebutin. Jadi penulis sejarah Jawa, contohnya mengenai Candi Prambanan yang dituliskan oleh Colin Mackenzie. Adapun contoh Borobudur dicatat kalau nggak salah H.C. Cornelius. Lihat foto Thomas Stamford Raffles 1781 sampai 1826. Kebijakan di bidang ekonomi Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi program itu bertujuan yaitu utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yakni melaksanakan sistem sewa tanah atas pajak tanah, atau bahasa lainnya bisa disebut dengan land rent, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan land rent yang dicanangkan Raffles tersebut hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai aktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah salah satunya pemilik tanah yang sah. Jadi oleh karena itu, sudah saatnya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Kedatangan Inggris di Indonesia, pajak dipungut perorangan, meski dalam praktiknya per desa. Jumlah pengutamanya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Hasil sawah kelas 1 dibebani banyak 50%, hasil sawah kelas 2 dibebani pajak 40%, hasil tegalan kelas 2 dibebani pajak 33%, hasil tegalan
hasil tegalan berapa tuh ya, maaf ya guys. Oke. Hasil tegalan kelas 1 yaitu dibebani pajak 40%. Hasil tegalan kelas 2 dibebani pajak 33%. Hasil tegalan kelas 3 dibebani pajak 25%. Beban pajak ini memberikan rakyat yang tak sanggup membayar dengan uang harus membayar dengan beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa dengan membayar beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Kebijakan pemungutan pajak ke residen itu untuk mengurangi ulah penguasa setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen. Sebab para pejabat pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya tentang penjelasan aku mengenai kolonial bangsa Inggris di Indonesia. Jadi mohon maaf banget kalau ada yang salah, kalau ada kendaraan yang lalu lalang, mohon permaklumannya karena ini baru pertama kali aku buat konten, jadi aku buru-buru banget ya. Maaf banget. See you next time guys.